Ya, masuk Ibu. Siang, Kenapa Bu. Ibu? Siang. Kenapa Ibu? Ini Bu, saya punya keluhan, mau berobat. Oh ya, silakan duduk Ibu. Ya. Saya tutup dulu pintunya ya. Ya. Ibu, ada keluhan apa? Namanya siapa? Saya Marni. Saya Mm-mm. punya keluhan kalau berhubungan badan tuh agak nyeri, terus suka keluar keputihannya, suka bau. Itu udah berapa hari ya? Sekitar udah ada seminggu. Seminggu ya. Umur Ibu berapa ya? 47. 47 tahun. Oke. Saya perkenalan diri dulu ya Bu ya. Nama saya Fidaniati. Saya akan memeriksa Ibu nanti ya. Tapi kita saya tanya-tanya dulu keluhan Ibu apa gitu. Ya. Saya Bu. Ibu ada keluhan apa tadi? Keluhan nyeri. Nyeri Terus saat berhubungan saat badan. berhubungan badan. Ya. Terus ada keluar agak bau apa enggak? Ya, Atau keputihannya cairan? bau. Keputihan bau. Bau. Ada cairan apa lagi? Enggak ada. Nggak ada. Enggak ada, cukup itu aja ya. Oke. Maaf Bu Marni kan keluhannya tadi ada nyeri, terus pada saat berhubungan badan, terus ada cairan yang keluarnya bau. Nanti saya periksa ya, namanya pemeriksaan IVA. IVA itu infeksi visual asam asetat ya. Nanti Ibu kan diperiksa itu bagian vagina Ibu, ke bawah Ibu. Nanti Ibu kan dibuka bajunya yang bawahnya aja ya, nanti ditaruh selimut, ditutup sama selimut ya. Seperti saya jelaskan dulu ya Bu, untuk mendeteksi kanker mulut rahim ya, yang untuk semua wanita, terutama pada wanita pasca melahirkan, pasca keguguran, pasca berhubungan seksual atau berganti-ganti hubungan seksual, itu diharuskan ya. Itu setahun sekali pemeriksaannya ya Bu ya. Bisa diperiksa di Bu Bidan, bisa di puskesmas, bisa di rumah sakit, bisa. Itu ya Bu ya. Ngerti Ibu? Ya. Oke. Nanti Ibu ada yang ditandatanganin ya. Di sini ada surat persetujuan, namanya surat inform consent. Ya, tolong Ibu tanda tanganin. Silakan Bu Marni. Oke. Ya. Ini saya keluar dulu nih Bu Bidan. Sebelum melakukan pemeriksaan IPA, saya terlebih dahulu untuk persiapan alat. Alat-alatnya yaitu ini ada bongkar rentang, kemudian kapas DTT berserta tempatnya, atau wadahnya, kemudian bengkok, sarung tangan, betadine, terus ada jeli, terus ada cuka atau asam asetat yang sudah dilarutkan 5%, 3 atau 5%, kemudian ada spekulum dan kapas lidi di dalamnya, ya kan, di dalam bak instrumen. Kemudian ada alas bokong dan kemudian ada selimut, kemudian ada lampu sorot juga, kemudian ada tempat tidur ginekologi, kemudian ada untuk mencuci tangan, ada larutan klorin, terus tempat sampah medis dan non medis. Sekarang pakaian bawahnya dibuka, terus ke kamar mandi untuk memasangkan kandung kencing ya. Nah, ini ada selimutnya ya, tolong pakai ya. Silakan. Udah dibuka pakaian dalamnya ya. Udah. Bu Mari tiduran posisinya. Nah, relax aja ya, senyaman mungkin. Terus kakinya ditekuk Bu Marinya. Nih, nah ya. Maaf ya. Ya. Mungkin deh. Sampai pinggang ditekuknya nih selimutnya. Nah, agak buka. Ngangkang mukanya Bu Marni, posisi litotomi, jadi ngangkang ya. Tiduran tentang aja, relax ya. Nih, sebentar. Saya ambil alas bokongnya ya.
pantatnya. Ya, pas cukup. Oke, kemudian kita siapkan lampu sorot. Ya, Mari jangan tegang ya, relax aja, baca doa, sambil nyanyi juga boleh. Ya, setelah lampu sorot, pasien ditidurkan di tempat tidur, kita menggunakan cumek. Nah, gimana tinggal dulu ya. Setelah cuci tangan, kita gorden udah ditutup, itu kita tutup, lalu kita menggunakan sarung tangan. Setelah pakai sarung tangan, posisi bidan atau tenaga kesehatan, kita duduk. Bu Marni, maaf ya, ini mau dilakukan, dibersihkan vaginanya ya, dibuka ya Bu Marni ya. Pertama kita bersihkan dahulu ya Bu Marni daerah genitalia ibu, itu dengan menggunakan kapas DTT. Kita ambil satu kapas DTT, kita peras, kemudian tangan kiri membuka labia mayora, dan kita bersihkan daerah genitalia bagian eksternal dahulu, kita buka seperti ini, kemudian kita lap, bersihkan dari atas ke sampai bawah, terus digulung ya, boleh napasnya sekali usap boleh. Kalau enggak dibalik juga boleh seperti ini. Kemudian dari atas juga bagian genitalia eksternal, labia mayora dari atas sampai bawah juga atau vestibulum, lalu kita buang kapas detensinya ke dalam kom. Kemudian kita ambil lagi kapas DTT, lalu kita peras, kita buka labia minoranya, lalu kita bersihkan dari klitoris sampai ke vestibulum atau anus. Nah, kemudian kita balik lagi kapasnya dari atas ke bawah juga ya, seperti ini. Nah, kita buka, lalu kita buang kapasnya, kom, lalu kita inspeksi apakah ada kemerahan atau tidak, terus ada benjolan atau tidak, terus ada bengkak atau tidak, ada pendarahan atau tidak. Ternyata tidak ada pendarahan, tidak ada bengkak, terus keputihan juga tidak ada ya. Kemudian kita palpasi atau kita raba. Infeksi kan kita lihat, ini kita raba labia eksternalnya, kita palpasi dengan menggunakan 2 jari. Tidak ada benjolan atau kelenjar Bartholii ya. Kemudian labia minoranya juga bagian internal kita raba sampai anus. Tidak ada hemoroidnya anusnya, tidak ada pendarahan, kemudian tidak ada keputihan, tidak ada nanah, dan tidak ada varises ya. Seperti ini kita palpasi atau kita raba ya. Kemudian atau gimana, kita catat dahulu di buku catatan atau dokumentasian ya, seperti itu. Lalu kita mengoleskan alat yaitu spekulo atau cecer bebek dengan jeli ya. Ambil alat gulanya, kita oleskan
berikan jeli, kita balurkan ya, agar dimasukkan ke dalam vagina. Alat tersebut tetap lembut. Ambil spekulo atau cecar bebek, kemudian kita ambil ya, untuk kita berikan atau oleskan jeli. Kemudian dari ujung ke sini ya, kita dari atas ke bawah kita oleskan. Setelah kita oleskan jeli spekulonya, Bu maaf ya Bu, tarik nafas, kita buka bagian vaginanya dengan tangan kiri, membuka ya. Bu maaf, dengan secara seperti samping, ini kita kendorkan dulu. Ya, perlahan-lahan kita masukkan spekulo atau cecar bebek ke dalam vagina. Oke Bu, tarik nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas ya Bu. Ya, lalu cecar bebek sudah. Nah, lalu kita putar secara jarum jam seperti ini di angka 12. Lalu terlihat mulut rahim-rahimnya atau persennya, kita kencangkan spekulonya. Tarik Bu, tarik nafas, kita kencangkan, kita kunci agar spekulo tidak terlepas. Bu maaf ya, sakitnya Bu? Enggak. Nah, enggak ya Bu ya. Oke. Kita membersihkan serviks dengan kapas lidi dan sudah dicelupkan dengan cairan DTT ya. Dan kita oleskan. Ibu maaf ya, tarik nafas, kita bersihkan secara jarum jam ya. Nanti Ibu tarik nafas lagi Bu. Enggak. Lalu membersihkan serviks, tidak ada keputihan dan tidak ada bau atau nanang, tidak ada cairan yang bau busuk. Oke, nah kita bersihkan ya. Maaf ya Bu. Ya. Oke, lalu kita buang ke baskom. Tidak ada tanda-tanda CA serviks ya. Serviks bagus, licin, terus porsinya juga bagus, normal ya. Kemudian tidak ada pendarahan, tidak ada cairan, tidak ada keputihan, semua bagus. Bila ada, kita lakukan berhenti untuk pemeriksaan. Kita kecurigaan kanker, kita hentikan pemeriksaan. Bila tidak ada CA serviks, kita lanjutkan pemeriksaan. Ibu maaf ya, ini tidak ada CA serviks. Nah Ibu bagus, ini normal semua ya. Ya, saya buang ke kapas lidi, dibuang ke baskom. Memastikan apakah tampak atau tidaknya sambungan SSK atau sambungan pulsamo atau pulmoner. Kemudian jika terdapat SSK atau tampak, melakukan IVA dengan mengoleskan kapas lidi yang sudah dicelupkan dalam asam asetat, yaitu 3-5% dengan zona transformasi ya. Bu maaf ya Bu ya. Jika
melakukan pemeriksaan mata dengan tanpa telanjang, asetat, menganjurkan klien untuk minum pap semir begitu. Jika SSK tidak tampak, maka ibu pemeriksaan mata dengan telanjang. Ya, ini sudah saya lihat tidak ada SSK. Bila memang nanti SSK ada, nanti ibu periksa 6 bulan sekali ya Bu ya. Ya, kalau misalkan ada bercak putih, ibu positif ya. Ya. IPA-nya sudah selesai ya. Saya buka spekulum atau cocor bebeknya. Kita longgarkan kuncinya dan agar ibunya tidak terjadi trauma atau nyeri. Maaf ibu ya, tarik nafas ya Bu. Ya. Maaf ya Bu. Secara miring mengeluarkannya ya. Nafas ibu. Bismillah ya Bu. Pelan-pelan tarik nafas. Oke. Jadi cairan klorin ya. Kemudian kapas lidik, kapas BTT kita taruh di bengkok atau sarung tangan kita lepaskan ya, bengkok atau di baskom yang sudah disediakan ya. Lalu kita mencuci tangan di air mengalir ya Bu ya. Tunggu dulu ya Bu ya. Saya mencuci tangan dulu ya Bu ya. Setelah melakukan pemeriksaan IPA, kita mencuci tangan di air mengalir dengan menggunakan sabun secara 7 langkah ya. Oke, dari mengalir. Nah, sebelum dan sesudah melakukan tindakan, kita lalu cuci tangan ya. Lalu kita keringkan dengan handuk atau tisu kering. Kita rapikan alat-alat seperti baskom, alat-alat bekas pakai ya. Kemudian kita konseling kepada klien atau pasien. Marni duduk. Iya Bu. Ya. Ya. Saya terangkan, apa Bu Marni ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Nggak ada. Tadi sakit nggak dimasukin alatnya? Lumayan Bu. Nggak sakit tapi kan? Iya. Oh yaudah. Nanti saya jelaskan. Nggak ada yang ditanyain Bu Marni? Nggak ada. Nggak ada ya, oke. Sekarang gini saya jelasin ke Bu Marni ya. Ini hasilnya tadi saya periksa negatif ya. Alhamdulillah. Tidak positif. Kemungkinan kalau positif ya Bu Marni harus ke tempat yang memadai, tempat kesehatannya ya. Jangan di sini lagi. Mungkin ada tim dokternya nanti yang khusus. Itu ya. Ya. Udah gitu kalau misalkan kalau negatif kan ada dikatakannya CA cervix negatif itu kan di mulut rahim atau di leher rahim ya. Kalau negatif, ternyata Bu Marni tidak ada. Kalau memang positif tadi saya katakan Bu Marni harus segera rujuk ke tempat yang memadai atau ke rumah sakit gitu ya. Atau diberikan kemoterapi entah apa, nanti sesuai dengan petunjuk dokter ya, seperti itu ya, Bu. Nah terus apalagi yang Ibu Marni iniin? Nggak ada lagi? Nggak ada. Ya nanti Bu Marni gini aja deh, nanti Bu Marni boleh setahun sekali periksa IVA atau minimal 3 atau 5 tahun boleh ya, lebih baik setahun sekali aja. Setelah hubungan badan boleh. Nah nanti kalau mau diperiksa IVA, terus menstruasi setelah seminggu setelah habis lahiran, misalkan seperti atau saudara atau Bu Marni sendiri ya. Kemudian itu sampai usia 3 atau 35 atau sampai 40 boleh dilakukan ya pemeriksaan IPA. Gimana Bu Marni? Sudah mengerti apa yang saya bicarakan atau saya terangkan?
Udah Bu, udah Oke. mengerti. Dah, kalau gitu sudah penjelasan dari saya. Terima kasih telah mau diperiksa dengan saya. Iya Bu. Semoga Bu Marni sehat, Amin. bidannya juga sehat. Amin. Terima kasih. Seperti Ya, itu ya. iya Bu. Demikian video atau praktek pemeriksaan IVA atau infeksi visual asam asetat yang saya lakukan pada hari ini. Semoga pasien atau klien saya bermanfaat. Itu aja. Semoga semuanya sehat, baik buat pasien dan bidannya juga sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.